Hallo, wie geht es euch? Wir sehen uns wieder ya. Di pembahasan sebelumnya, saya menjelaskan mengenai akusatif dan datif dan bagaimana penggunaan mereka di dalam kalimat. Saya akan mengingatkan kalian sedikit saja pembahasan sebelumnya, yaitu akusatif dan datif. Pertama yang harus diingat, ada perubahan apabila kita bertemu dengan akusatif dan datif. Pertama, artikel. Kita harus ingat artikel itu ada 3, ada der, die, dan das. Yang berubah dalam akusatif itu hanya artikel der saja, dimana der berubah menjadi den, menjadi einen, dan menjadi keinen. Oke, artikel die dan das itu tetap, tidak ada yang berubah. Bagaimana dengan di plural? Itu pun sama, tidak berubah. Intinya yang berubah dalam akusatif hanya yang berartikel der saja. Oke. Kemudian dalam datif juga ada perubahan. Yang berubah itu semuanya. Yang artikelnya der dan das itu berubah menjadi dem, menjadi einen, dan menjadi keinen. Sementara yang di singular itu berubah menjadi der, menjadi einer, dan menjadi keiner. Dan yang di plural itu menjadi der dan ditambahkan n untuk nomennya, nanti di belakang nomennya ya. Kemudian untuk unbestimmter artikelnya itu tidak ada karena itu plural ya. Kemudian untuk verneinungnya menjadi keinen, tentunya ditambahkan n juga untuk di belakang nomennya nanti. Oke. Langsung saja kita ke papan tulis. Di papan tulis saya sudah mencatat akusatif dan datif ya. Saya hanya mengingatkan sedikit saja. Akusatif di sini ada salah satu contohnya, yaitu salah satu contoh rumus dan kalimat. Oke. Salah satu rumusnya yaitu jemanden oder etwas sehen. Ingat, kalau ada order maka kita pilih salah satu, mau seseorang atau sesuatu. Ya, di sini saya memilih seseorang dengan verbnya sehen, yaitu melihat. Oke. Du siehst einen Mann. Kamu melihat seorang laki-laki. Di mana du itu sebagai subjek nominatif, siehst-nya sebagai verb, dan einen Mann-nya yaitu sebagai objek akusatif. Oke. Kemudian tentang datif saya juga sudah menuliskan rumus, salah satu rumus dan contoh kalimatnya, yaitu jemandem oder etwas gratulieren. Gratulieren yaitu memberi selamat. Contohnya, wir gratulieren dem Kind. Kita memberi selamat kepada anak itu. Oke. Wir-nya sebagai subjek nominatif, gratulieren sebagai verb, dan dem Kind sebagai objek datif. Oke. Kalau misalkan masih bertanya, kok yang akusatif ini man artikelnya der menjadi einen, kemudian Kind yang artikelnya das kok menjadi dem? Oke, mungkin kalian harus melihat pembahasan sebelumnya. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas tentang datif und akusatif Ergänzung. Oke. Apa itu datif und akusatif Ergänzung? Saya menjelaskan sedikit saja atau intinya dalam bahasa Indonesia. Apabila terdapat 2 objek di dalam satu kalimat, ya, maka objek orangnya itu sebagai datif, objek bendanya itu sebagai akusatif. Yang perlu diingat hanya itu. Apabila terdapat 2 objek di dalam satu kalimat, objek orang dan objek benda. Objek orangnya itu termasuk ke dalam datif dan objek bendanya termasuk ke dalam akusatif. Oke. Tentunya saya akan memberi salah satu rumus dalam datif und akusatif Ergänzung.
Bisa dilihat langsung ke papan tulis. Datif und akusatif ergänzung. Di sini ada salah satu contoh saya berikan dengan verb yang mungkin sering kalian lihat atau kalian dengar, yaitu geben, memberikan. Rumusnya yaitu jemandem etwas geben. Bisa dilihat di sini tidak ada tanda miring atau biasa saya sebut atau, kan biasanya kalau akusatif di sini kan jemandem oder etwas. Kemudian kalau datifnya jemandem oder etwas. Kalau di sini jemandem etwas, tidak ada garis miringnya, yang mana menandakan bahwa kalimat ini nantinya tidak ada pilihan, yaitu kita tidak bisa memilih jemandem oder etwas, tidak, tapi dua-duanya harus masuk. Bagaimana contohnya? Nih, memberikan sesuatu kepada seseorang. Begitu maksudnya. Saya masukkan ke dalam kalimat. Ich gebe dem Lehrer einen Kugelschreiber. Saya memberikan kepada guru itu sebuah alat tulis. Atau saya memberikan sebuah alat tulis kepada guru itu. I sebagai subjek nominatif, gebe verb, dem Lehrer itu objek datif, orangnya, dan einen Kugelschreiber yaitu objek akusatif, bendanya. Yang tadi saya katakan bahwa kalau terdapat dua objek di dalam satu kalimat, objek orangnya yaitu datif, ini orang, dan objek bendanya itu akusatif, ini bendanya. Oke. Dan susunannya harus datif dulu baru akusatif, orang dulu baru benda. Oke. Dan di sini saya akan mengingatkan mengapa der Lehrer, karena di sini dia der Lehrer, die Lehrer. Der, karena dia datif maka menjadi der. Kemudian einen Kugelschreiber, dia titelnya der juga, der Kugelschreiber, pluralnya juga sama. Der karena akusatif berubah menjadi einen. Oke. Di bawah saya memberikan rumus lain, yaitu jemandem etwas zeigen, menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Di sini ada contoh kalimatnya. Die Mutter zeigt den Kindern ein Bild, yaitu ibu itu menunjukkan kepada anak-anaknya sebuah gambar, atau ibu itu menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anaknya atau anak-anak itu. Oke. Yuk kita beri tanda. Die Mutter di sini sebagai subjek nominatif. Subjek nominatif. Kemudian Zeit sebagai verb. Dan Kinder, ingat kalau orang itu datif, kalau benda itu akusatif. Maka di sini orang dia datif. Objek datif. Ein Bild itu objek akusatif. Dan di sini saya akan menuliskan mengapa den Kinder. Saya mengingatkan den Kinder itu das Kind, right? Das Kind, die Kinder, anak, pluralnya Kinder, anak-anak. Kemudian ein Bild itu dari das Bild, die Bilder. Oke. Dan di sini menjadi den Kinder, tidak dem Kind karena plural, dan karena plural artikelnya jadi den, dan tambahkan n di belakang nomornya jadi den Kinder. Oke. Dan di sini tidak berubah menjadi einen karena di sini akusatif, objek akusatif. Segitu.
menuliskan sebuah kalimat yang belum saya tandai sebagai apanya. Kita bersama-sama menandainya. Oke. Bisa pertama dari subjek, yaitu man. Bisa langsung kita tandai man di sini sebagai subjek nominatif. Oke. Di sini sebagai verb. Nah, eine man, dan di sini ada parfum. Sudah jelas. Di sini kita tandai sebagai objek datif. Dan di sini sebagai objek akusatif. Mengapa demikian? Ingat saja, ini subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada. Sisa dua ini berarti sebagai objeknya kan? Kita lihat saja. Di sini satu sebagai objek orang dan di sini satu sebagai objek benda. Jadi saya sudah menyebutkan ada dua objek di dalam satu kalimat. Objek orang sebagai datif, maka menjadi eine man. Objek bendanya sebagai akusatif. Ya, gitu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua yaitu hast du dem Kind Geld geschenkt. Di sini saya menggunakan perfect, ya, kalimat perfect. Yuk kita tandai has di sini sebagai Hilfsverb. Di sini sebagai subjek nominatif dem Kind sebagai objek datif, Geld sebagai objek akusatif, dan di sini dia partisip zwei. Oke, ini dia kalimat kedua. Dua kalimat ini saya menggunakan verb schenken, yang mana rumusnya jemandem etwas schenken, yaitu menghadiahkan sesuatu kepada seseorang. Bisa dilihat dengan rumus ini sudah pasti harus terdapat dua objek, dan dilihat dari dua kalimat ini mereka juga punya dua objek, yaitu objek orang dan objek benda. Objek orang sebagai objek datif,